Presiden Prabowo menegaskan bahwa para koruptor boleh saja bertobat, namun apa yang telah mereka korupsi harus dikembalikan. Mungkinkah gagasan pengembalian dana korupsi ini diberlakukan pada kasus Harvey Muiz? Selain itu, terobosan seperti apa yang bakal dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UI Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar tindak pidana pencucian uang Ibu Yenti Garnasi, dan juga anggota Panja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil. Selamat petang Bapak-Bapak Ibu. Ya, selamat petang Andromeda dan Windy. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yenti, kami ingin menanyakan terlebih dahulu. Kerugian negara mencapai nilai 300 triliun rupiah, sementara dari hakim sendiri memvonis Harvey Muiz hanya dengan 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar dan juga menggandakan uang 210 miliar. Ini bagaimana pendapat Anda tentang vonis yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus yang menyangkut dari Harvey Muiz ini sendiri? Ya, terima kasih. Kasus ini kan korupsi timah ya, pengelolaan tata kelola timah ya. Saya juga sempat juga diundang oleh DPR untuk membahas ini waktu itu ya, bahwa ini adalah korupsi yang paling besar sekarang ini, dan kita melihatnya begini, 300 triliun itu memang 271 kemudian menjadi 300 triliun itu memang bukan hanya Harvey Muiz saja dengan beberapa orang gitu ya. Kita itu satu hal ya tentang jumlah kerugian yang bisa diharapkan kembali lah ya gitu ya. Tetapi di satu sisi adalah masalah pidananya 6,5 tahun gitu kan, itu sangat tidak adil ya, sangat, karena begini, walaupun itu banyak pelakunya banyak, itu dalam hukum pidana apalagi undang-undang tindak pidana korupsi yang di luar KUHP itu siapapun yang bersama-sama itu ya pidananya sama siapapun gitu ya, kalaupun beda-beda sedikit dari ancaman maksimumnya. Kalau kita mendengarkan dari putusan hakim, dia melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uangnya saya yakin harusnya pasal 3. Pasal 3 itu ancaman pidananya adalah 20 tahun maksimum. Belum lagi korupsinya. Jadi dalam hal ini dia melakukan 2 tindak pidana sekaligus yang kemudian oleh hakim diputuskan. Dari angkanya itu kan harusnya ya dekatlah dengan 20 tahun, tapi memang tuntutannya pun bermasalah menurut saya kok hanya 12 tahun gitu. Kalau memang TPPU-nya ada, dan memang harus TPPU-nya ada karena apa? Kita ingin uang itu kembali, harus menggunakan TPPU. Dan kemudian angka 2 berapa ya yang uang penggantinya untuk Harvey Muiz itu kan kita harus melihat Harvey Muiz sendiri waktu itu aliran yang pada dia itu kalau nggak salah sekitar 400 M kalau nggak salah ya gitu ya. Nah jadi masing-masing itu akan mengembalikan sejumlah yang masing-masing nikmati dari hasil korupsi itu nanti ketemunya TPPU. Nah nanti kita harus melihat semua, karena yang paling tinggi kalau nggak salah itu hanya 8 tahun pidananya. Nah ini gimana 8 tahun, dan kemudian uang pengembaliannya kalau dijumlah semuanya berapa orang itu bisa nggak sampai 300 triliun gitu menghitungnya. Jadi bukan 300 triliun untuk Harvey Muiz sendiri, tapi ini memang terlalu ringan ya untuk Harvey gitu ya. Kalau untuk pidananya sangat ringan ini, kok aneh ya. Vonisnya sangat ringan, Bu Yanti, yang angkanya 20. Vonisnya sangat ringan. Kita boleh dengar suara DPR juga Bu Yanti sebelum nanti kita sama-sama secara detail bagaimana sebenarnya skema pengembalian uang kerugian negara 300 triliun ini. Bang Nasir Jamil, ini akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan 2022 dianggap dana yang merugikan negara ini. Tanggapan Bang Nasir? Iya, yang pertama mau saya sampaikan bahwa penegakan hukum dan keadilan di Republik ini memang sedang menghadapi ujian berat ya. Ada kesan penegakan hukum dan keadilan itu sedang mengalami atau diamputasi oleh kekuatan finansial. Nah tentu saja apa yang diputuskan oleh majelis hakim kita hormati karena hakim memiliki kemandirian dan kemerdekaan, dan tentu saja putusan itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Tapi memang putusan itu mengusik rasa keadilan masyarakat ya. Kalau kita membaca komentar-komentar netizen di dunia maya itu kan membuat kita semakin keluh ya dengan situasi
penegakan hukum dan keadilan di Republik ini. Nah, karena itu dalam pandangan saya ya, memang harus dievaluasi ya, tuntutan jaksa tersebut ya, terkait dengan kerusakan lingkungan di sana dan juga kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindakan itu. Nah, saya melihat memang Harvey ini ya, kita nggak tahu ya apakah ada aktor yang lebih besar lagi di balik Harvey ya, yang itu mungkin belum terjamah, belum tersentuh, atau sudah diselesaikan secara adat, kira-kira begitu. Nah, karena itu sekali lagi ya saya pikir pimpinan di kejaksaan ya, dalam hal ini Jaksa Agung bisa mengevaluasi ya putusan majelis hakim ini. Kenapa misalnya dituntut 12 tahun? Kalau kerugian 300 triliun seperti itu, ya seharusnya memang lebih dari 12 tahun dituntut. Apalagi tadi ada tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi di satu sisi kita apresiasi dengan langkah kejaksaan yang berani menggulung ini, tapi di sisi lain kita juga ya, mempertanyakan, ya sepertinya tuntutan 12 tahun itu ya dalam tanda kutip agak ragu begitu ya, agak ragu sehingga kemudian tidak menuntut yang lebih tinggi. Dan majelis hakim juga biasanya kan putusan itu ya sepertiga dari tuntutan begitu ya. Ini kan setengah ya, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip ya pertanyaan di kalangan masyarakat ada apa. Dan kalau kita lihat di media sosial mereka membanding-bandingkan ya terkait dengan pencuri ayam ya, kemudian pencuri kayu dan lain sebagainya. Nah, karena itu Pak Prabowo memang belum 3 bulan ya memegang kekuasaan di pemerintahan. Tapi beberapa hal sudah terlihat ya, meskipun memang sebagian orang ya belum bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh beliau ya. Dan tentu saja dalam konteks upaya mengembalikan dan memulihkan keuangan negara dari hasil kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi itu tidak, saya pikir tidak semua harus dipublikasi kepada masyarakat ya, dan tentu saja kami berharap nanti ada satu langkah atau terobosan yang penting yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan tentu saja nanti akan kita dengar di masa sidang yang akan datang. Jadi putusan jaksa misalnya mau membanding atau ikut banding dengan putusan itu ya harus kita backup ya, kita harus dukung dan harus dievaluasi ya dakwaan-dakwaannya itu ya, sehingga kemudian meyakinkan majelis hakim bahwa memang dia bersalah. Karena kerusakan di Timah itu juga, di PT Timah itu di Bangka Belitung kalau tidak salah saya, itu juga sudah lama ya. Sudah lama kerusakan itu. Ya misalnya jangka 2015 sampai 2022 itu kan lebih kurang 70 tahun ya. 7 tahun maksud saya. Nah, apakah kerusakannya mencapai angka 300 triliun atau seperti apa? Jadi di satu sisi saya mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung, tapi di sisi lain kami juga harus moderat melihat apa yang didakwa oleh Kejaksaan terhadap Harvey tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan vonis yang ringan yang diberikan oleh hakim ini, terutama Mas Ganjar yang saat ini sudah ada di studio, kami juga mengetahui bahwa hakim mempertimbangkan perilaku dari Harvey Muiz yang sopan, tapi tidak mempertimbangkan dampak dari apa yang telah diperbuat dari Harvey Muiz ini. Nah, menurut Anda 300 triliun itu bagaimana caranya agar bisa kembali ke negara? Ya, begini ya, sejak awal kasus ini diungkap oleh Kejaksaan, saya udah bilang, kan begini, ini ada perbedaan pendapat ya. Kejaksaan bersikap bahwa ini ada korupsi merugikan hingga 300 triliun. Sementara ada pendapat lain, termasuk saya yang berbeda. Ini korupsi menimbulkan kerusakan lingkungan senilai 300 triliun, apa korupsi 300 triliun? Gitu ya. Kalau ini dianggap korupsi 300 triliun, sejak awal sudah bilang tidak mungkin bisa kembali ini. Tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena ternyata 300 triliun itu termasuk nilai kerusakan lingkungan yang menurut kami yang berbeda pendapat harusnya tidak dipotret sebagai konteks kejahatan korupsi. Itu. Jadi sebetulnya menurut kami ini ada korupsi menimbulkan kerusakan lingkungan senilai sekian ratus triliun. Korupsinya sendiri berapa? Gitu ya. Nah, sehingga begini, saya mengapresiasi tentu upaya kejaksaan ya mengungkap, termasuk banding, karena kalau dibilang mencederai, tapi balik lagi sama dengan Bang Nasir Jamil. Pertanyaan pertama adalah apa sih target kejaksaan pada waktu mengungkap lalu menuntut dan membawa ini ke pengadilan ya dengan angka 300 triliun yang saya yakin kejaksaan juga
sadar sejak awal tidak akan mampu mengembalikan 300 triliun itu. Jadi bawa-bawa 300 triliun ini judulnya apa ya? Dalam rangka apa? Gitu ya. Sementara sudah tahu hampir pasti tidak mungkin kembali 300 triliun. Nah jadi gini, harus banding. Kenapa? Karena kejaksaan juga harus introspeksi. Korupsi Jiwasraya itu 17 triliun. Tuntutannya seumur hidup. Gitu kan. Asabri juga begitu. Ya malah agak lebay. Tuntutannya pidana mati, walaupun tidak memenuhi syarat untuk pidana mati. Lah ini kalau memang kejaksaan yakin 300 triliun, kok ya 12 tahun. Nah, berarti betul seperti yang Bang Nasir Jamil tadi bilang, jaksanya juga nggak yakin ini kok nuntutnya 12 triliun. Gitu ya, 12 tahun. Karena memang ada perdebatan itu mengenai angka korupsi yang sesungguhnya gitu. Jadi kalau mau pengembalian kerugian perekonomian dalam hal ini ya, kita perlu mengingatkan ya, tidak ada frasa kerugian negara di dalam tindak pidana korupsi. Adanya kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Gitu ya. Nah, ini yang dipakai kerugian negara, tapi kerugian keuangan negara. Keuangan negara atau perekonomian negara. Gitu ya. Dalam tindak pidana korupsi tidak ada frasa kerugian negara. Jadi keuangan negara atau perekonomian negara. Di kasus ini kejaksaan memilih menggunakan frasa unsur kerugian perekonomian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan. Nah, maka kan begini sebetulnya. Yang kita perdebatkan adalah kalau bicara kerusakan lingkungan sebagai akibat korupsi, maaf ya, semua nambang merusak lingkungan. Ada apa yang nambang nggak merusak lingkungan? Saya nggak yakin. Ini bias, Mas, bias. Iya kan? Bias. Nah, makanya dari awal kita pertanyakan ini, kenapa ini harus dipotret. Maka harusnya begini, kalau menurut saya ya, ada korupsinya. Mungkin ada penggelapan pajaknya, dijerat sendiri pakai delik pajak. Tidak pidana pajak. Mungkin ada nggak bayar royaltinya, dijerat sendiri. Mungkin ada delik lingkungannya, dijerat sendiri. Walaupun itu kalau dipisah-pisah, saya juga pesimis apa ya bisa ngumpul 300 triliun. Tapi bisa lebih maksimal ketimbang yang jaksa tuntut dan yang hakim putuskan. Menurut saya jauh lebih besar bisa. Gitu. Sehingga pengembalian kerugian perekonomian negaranya bisa lebih maksimal. Nah kan ujung-ujungnya kita lihat ya, terlepas dari perdebatan ini semua, hakim menilai uang pengganti ke Harvey Muiz cuma 210 sekian miliar. Berarti kan itu uang yang dia dapat dari korupsinya. Itu terus dan mungkin terdakwa-terdakwa lainnya kalau di total berapa sih gitu. Dari awal saya bilang ini bisa 20 triliun aja nih bagus nih. Gitu. Kalau saya sih udah melihat karena perbedaan tadi itu ya harusnya tidak dipotret sebagai korupsi 300 triliun. Dan kita lihat bagaimana publik kan lalu menganggap ini kesannya ada orang korupsi dapat uang 300 triliun. Padahal korupsinya bukan 300 triliun, kerusakan lingkungannya yang nilainya sampai 270 sekian triliun. Ini perspektif yang berbeda juga dari Mas Ganjar karena selama ini publik menganggap 300T itu adalah akumulasi. Iya, karena gini, pertama memang ini yang harus kita tanya ke kejaksaan, kenapa perlu memotret ini? Ya, memang ada perdebatan. Saya akui ada perdebatan. Kejaksaan mengambil sikap itu, saya mengambil sikap berbeda ya. Dan banyak juga yang lain sebetulnya gitu ya. Dan gini, jadi bayangkan kalau dibungkus pakai kejahatan korupsi, tindak pidana pajak, terus tadi itu royalti juga, mungkin pencucian itu uang. Ya pakai pencucian uang, pakai delik lingkungan, terus masing-masing denda sekian pidananya kan lebih maksimal, gitu. Jadi ini kita harus tanya ke kejaksaan dari awal ini, kenapa harus memotret nilai 300 triliun, padahal itu nilai kerusakan lingkungan. Bupati disuap 1,5 miliar, terbit izin tambang, padahal seharusnya tidak terbit. Nambanglah si pengusaha, rusak lingkungan. Korupsinya yang mana? 1,5 miliar bukan disuapnya, itu kan? Nah kejaksaan menganggap ini semua satu perbuatan nih. Nyuapnya mungkin dapat izinnya sampai nilai kerusakannya. Nah disitulah perbedaannya sebetulnya. Bu Yenti harus menanggapi apakah ini satu rangkaian tersendiri sehingga ketemu jumlah 300T yang akhirnya ujungnya jaksa banding dan akan mengkaji kembali atau cukup mengembalikan 210 miliar rupiah ke negara. Sesaat lagi ditanggapi Bu Yenti, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.